Jadi ceritanya, sewaktu lagi di kebun ini, Pak Parman kan lagi kerja nih. Lagi kerja seperti biasa, dia nyangkul tanah. Dan juga sesekali milih-milih jagung-jagung yang rusak. Nah, karena keasikan, gak kerasa waktu udah masuk maghrib. Pak Parman pun beres-beres lah itu kan. Beres-beres dan siap-siap mau pulang nih. Tapi tiba-tiba aja, hawa di sekitar Pak Parman ini berubah gak enak. Gak enak. Dan gak lama, sekujur tubuhnya Pak Parman ini dingin kali. Awalnya Pak Parman mikir, mungkin ini aku masuk angin kali ya. Tapi makin lama tubuh Pak Parman ini kerasa macam diikat tuh, macam diikat, macam diikat tali. Dan setelah itu tubuhnya Pak Parman kejang, Wak. Dan tiba-tiba bukan kejang biasa lagi, langsung kejang hebat, kejang betul-betul kayak kejang gitu loh, pandangannya buram. Dan dia langsung melihat ada sosok genderuwo yang wujudnya tidak biasa. Sosok itu kepalanya babi, bulunya hitam, badannya besar kayak beruang ngeteh, matanya merah dan kepalanya juga tumbuh ada beberapa tanduk gitu. Banyak tanduknya, Wak. Pak Parman gak bisa apa-apa, orang dia lagi kejang kayak gitu kok. Dan si sosok itu maju dicekek leher Pak Parman, Wak. Sambil ngeram, "Weneho nyawa anak-anakmu. Aku butuh getih. Dapat serangan yang secepat itu, Pak Parman cuma bisa ngelawan dengan doa-doa yang dia tahu. Dan pelan-pelan untungnya cekikan di leher itu terlepas, Wak. Dan hilang si sosok. Barulah gak lama setelah itu pingsanlah Pak Parman. Nah, waktu dengar cerita bapaknya, Tono akhirnya juga buka suara. Dia bilang, "Pak, aku juga tadi nengok sosok loh, Pak. Tapi kepalanya bukan babi, kepalanya kambing, Pak. Dia masuk dekat rumah kita, tegak dekat pintu kita tuh." Anak sama bapak dilihatin wujud yang menyeramkan. Satu babi, satu kambing. Diceritain pokoknya semua sama Tono kan, Wak. Nah, setelah Tono selesai cerita, gantian Ibu Ningsih juga cerita. Jadi ternyata dia juga ngalamin kejadian aneh, Wak. Waktu dia lagi pergi nyamperin Pak Parman itu. Jadi pas Bu Ningsih ini OTW lagi jalan ke kebun, dia ngerasa ada yang ngikutin dia dari belakang. Oke. Gak lama setelahnya, hawa di sekitar tuh tiba-tiba macam dingin kali juga. Dan di saat yang sama, ada suara yang berbisik pelan. Balio, anakmu bahaya gitu. Karena kaget, Bu Ningsih refleks nengok langsung ke belakang ya kan. Waktu ditengok belakang kosong, Wak, gak ada orang. Bu Ningsih dengar bisikan. Dia gak nengok sosok yang menyeramkan kayak suami sama anaknya. Dan besar kemungkinan suara tadi itu malah niatnya baik, Wak, untuk memperingatkan Bu Ningsih kalau Tono sama Lukman lagi dalam bahaya tuh di rumah. Nah, setelah tahu kalau keluarga ini ngalamin teror kayak gitu, Bu Ningsih ini pun akhirnya cerita ke tetangga dekatnya, Wak. Namanya Bu Sri. Dan sebagaimana lidah memang lebih panjang daripada tali, kisah itu pun langsung kesebarlah ke seluruh penjuru kampung dan langsung bikin warga ini heboh. Berarti betul nih gangguannya belum selesai. Yang gangguan kemarin itu loh, ada warga yang diganggu ya kan, satu keluarga pula diganggu. Dan kabar si Bu Ningsih dan keluarga ini, Wak, didengar juga sama si Sastro. Nah, di situ Sastro udah mulai resah karena dia juga pengen